Marilah kita bersama-sama berzikir atau bertahlil untuk menghadiahkan kepada arwah-arwah kita atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Malik Iyyaka na'budu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasul. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam, Allahumma salli ala, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallam, Allahumma salli ala
محمد صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءة القرآن الكريم وما حللنا لا إله إلا الله وسبحنا سبحان الله وما صلينا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد هدية نقدم إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ثم إلى روح أهل الرسول والقرابة وتابعي تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ولمشايخنا وجبل الحقوق علينا خصوصا ما أنفقنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزلهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم اجعل فداء لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وإذكا لهم من النار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا Terima kasih atas pemberiannya pada hamba dan Jiki dan Pak tadi yang disertai dengan doa. Moga-moga almarhum dan almarhumah yang mudah kita mendapat rahmatnya sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin yang menghormati sekali lagi pada yang mulia Habib Abdus Salam beserta rombongan yang menghormati ketua majelis Jiki dan Selawat Muslim beserta anggota-anggotanya dan juga yang menghormati yang kami muliakan Guru Haji Muhammad Turki Abdus
Yang menghormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zikir dan salawatul rasul yang berganti pada malam ini, guna kita bersama-sama untuk mendengar ceramah atau pembacaan kitab. Baiklah, membacakan sunnah ajarannya pada malam ini. Pertama pembukaan, kedua pembacaan kitab, ketiga doa kampar penutup. Baiklah, untuk membuka acara ini kita mengambil berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama untuk membacakan Al-Qur'an, yaitu suratul Al-Fatihah. Terima kasih membaca dengan suratul Fatihah tadi. Semoga acara majlis kita sedang pada malam ini berjalan dengan baik. Baiklah, mari masuk di acara yang kedua, yaitu tausiah atau pembacaan kitab Minhajus Sawi. Untuk ini kami dengarkan sekali lagi pada yang mulia Habib Abdul Salam bin Al-Yakab kenangan waktu dan tambah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majma' fi hadzal maqam. Sallallahu ta'ala ja'alana min ahlil khairi wal khair wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Waqala radhiyallahu anhu, an-nasu min jihati tamthil akfa'u, abuhu Adam wal ummu Hawa, fa in yakun lahu fi aslihim syarabun yufakhiruna bihi, fatin wal ma'u mal faqru illa lina alil ali, innahum alal huda liman istahda adillahu. Berkata pengarang kita, dan juga ini radhiyallahu anhu itu khusus kepada para sahabat dan orang-orang yang mulia di sisi Allah. An-nasu min jihatit tamthil akfa'u, manusia itu dari jihad at-tamthil, ini kita yang diciptakan itu akfa'u, sama aja. Artinya darah sama badhabang berdarah. Sama bacanya dari mana lain? Darah biru ya. Pada sumpek nggak? Abang juga darah. Cuman dikatakan darah biru itu lantaran keturunan bangsawan, orang-orang terhormat, jadi berdarah biru. Beda sama pada bang. Nah, abuhum adalah datu-datu mereka adalah sampai pemulaan menciptakan manusia dan Nabi Adam. Al ummu Hawa, dan sedangkan Hawa itu adalah ibunya seluruh manusia. Karena Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian, sehingga diciptakanlah Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam di surga. Di surga biar kayak apa aja indahnya, nggak ada kawan sunyi juga. Nah, ini diulangkan kawan. Jadi menjadi rumah kenal ya Allah. Tapi nyombong seorangan demi. Fa iyyakun lahum fi aslihim syarafun, maka adalah mereka itu manusia pada asalnya syarafun, mempunyai kemuliaan. Yufakhiruna bihi, ada yang dibanggakan. Jadi manusianya ada dibanggakan. Kenapa? Karena memang manusia ini makhluk Allah, ciptaan yang paling sempurna dari seluruh ciptaan yang ada.
akal ada, nafsu ada. Fatinu wal ma. Manusia ini memang asal usulnya terbuat daripada tanah yang bercampur air. Asal usulnya. Mal fakhru, tidaklah bisa dibanggakan sebenar-benar kebanggaan illa li ahli ilm, kecuali orang ahli ilmu. Kecuali orang yang suka dengan ilmu, itu yang mendapat bujur-bujur kemuliaan. Itu yang menjadi orang-orang istimewa, menjadi kebanggaan. Amun orang membanggakan hartanya, ada satu mat habis, bangkrut, satu mata, hitungan minggu bangkrut, spekulasi kuat, hutang barang ini, Pak, 2 kali lipat harganya, sabar membayari, mengambil barang biasanya 2 juta, ambil 500 penting, berapa kali minyak benar itu, sekalian naik harganya 2 kali lipat, jangan seorang tak hutang bayar, berapa? Jadi duit yang ada habis, motor tak jual, rumah tak sanda, untung bini kada. Itu ngarang bangkrut, bangkrut di dunia mama. Karena kalau dibanggakan harta, jabatan makin nyari. Apa ini yang Allah, sisa jabatan tinggal ada sisa. Tinggal beberapa bulan aja lagi ya, jabatan apa dibanggakan lagi. Asalnya kemana aja orang membukakan kalau mobil. Ya Allah, presiden lalu pinggiran orang. Makin siapa kok? Agi asal awal jabatannya tinggi. Maksudnya hari dia lagi jabatan tadi pensiun kan? Pensiun masih untung. Coba dong dicopot ke omanya mana? Dicopot ya, karena melalaikan tugas, ada kesalahan besar sehingga dicopot. Apa ada tinggi lagi jabatan satu marka. Jadi benar-benar manusia ini mulia, semuanya sama mendapat kemuliaan, tapi ada yang dibanggakan. Yang paling dibanggakan itu adalah ilmu. Ilmu itu yang dibanggakan, karena ujung-ujungnya kan akhirat juga. Ilmu ini tujuannya supaya kita nyaman di akhirat. Innahum 'alal huda, mereka itu orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Ahli ilmu itu. Liman istada adillahu, bagi orang yang meminta. Istada itu meminta petunjuk, adillahu, akan diberikan petunjuk. Jadi orang-orang ahli ilmu itu, meskipun dia misalnya paham tentang wudu, ada ingin melihat kawannya wudu sembarangan, apalagi orang tua hidup di kota besar, orang-orang super sibuk tuh nggak tahu urusan majelis, jarang hadir di majelis, bahkan nggak tahu sama sekali majelis. 2 tahun, 3 tahun udah pernah hadir di majelis. Kasih sibukan kenapa? Siang seharian, malam tuh bantai ya lagi. Apa bilang majelisnya? Itu orang-orang kota besar, orang-orang super sibuk, duit nyaman mau mencari, tapi majelis ngalih mencari. Di hati buduk emak, ada nang di kerantonya betis aja berjuntai, dia nolak aja keran anjir. Jadi maksudnya silawar, itu silawar lah. Bersaling nggak di silawar ya? Asal adanya betis karena banyak. Bau duitnya sembarangan benar lah. Mau orang tahu kan belajar wudu ya kalau paling ada di buku lali ini betis di atas pada buku lali. Itu batas wajib nang kita besok. Ini kan di keran asal besok aja betis. Saya nang besok nang dicak gitu. Wudu. Aku mah sembarang badan ibadah. Pak hendak sah membayar.
bodoh aja luput. Nah, malah bilang gawian nyaman di sini, duit nyaman mencari, tapi sekalinya karena kesibukan kebanyakan duit kan di dalam urusan agama rugi juga. Jadi orang-orang meminta petunjuk adilau. Ada dapat petunjuk dengan sebab ini apa? Meminta atau minta penjelasan atau dijelaskan adilau. Jadi tadi contohnya orang yang bodoh luput, nang saikong ini tahu, ini menjelaskan. Dul, kita salah. Bodoh itu ikam tuh besok betis tuh nah bujur sampai ke buku lale sampai ke landau bagus lagi. Ada bapak yang penting ngerasa dulu betis tuh nah nang jari-jari ikam masukkan banyak sambil di lawan jari tangan dimasukkan sambil keren tuh jalan itu namanya wudu. Nah jadi ini ahli ilmu artinya paham masalah wudu, melihat orang yang kada tahu cara wudu dipadahakannya. Jadi itu orang ahli ilmu, dia paham masalah wudu, bisa menjelaskan tentang wudu yang benar. Apalagi orang yang bisa wudhunya berkecimpung siang malam kejarannya dengan kitab saja macamnya. Artinya sebatas orang yang tahu tentang wudu aja tuh memadakan yang wudu. Itu namanya menjadi kebanggaan. Ada anak bangga anak sekolah di Perancis sekali bulik sembahyang ada bisilawar bilang kayak becawat saja datang di Perancis. Maka bagi saya anakku sekolah di luar negeri kamu gini sekali bulik mungkin membela kelakuan apa bangga. Wa qadru kulli mar'in ma kana yusinuhu wal jahiluna li ahli al-'ilm a'da. Dan sekadar tiap-tiap seseorang maka yusinu adalah perbuatan baik. Wal jahilun, sedangkan orang-orang yang jahil li ahli al-'ilm a'da. Bagi ahli ilmu ini seakan-akan musuh, tapi bukan musuh nang bakal lagi kada lah. Artinya selalu bertentangan. Ya tadi sudah kita jelaskan. Orang nang berilmu itu insya Allah orang belajar. Tapi kalau orang jahil, ini tahu dibesak nih kita. Tamu datang, bun coba antuk muka TV. Oh kamu ini datang, bukan diri lawan apa? Ini ada orang jahil, tahu urusan. Muka TV bahkan tuh sing nyaringan, kamu tamu taman pandir. Karena jahil. Jadi orang-orang jahil ini adalah orang yang selalu berseberangan dengan ahli ilmu. Karena bahkan orang jahil ini tahu karas. Dipadakan nangka ini, nah itu malah sebujur terus, padahal salah. Itu orang jahil. Maka bahano orang jahil ini sudah salah dipadahi. Kita disambatinya memusuhi, mengiri, jika mengiri kalau lakunya. Padahal kita itu niat baik-baik, memadahi, menasihati,
Tapi yang namanya orang jahil, dia selalu berkata yang tidak baik. Bagusnya memadahi dipadahkan bahirian. Bagusnya orang menasihati dipadahkan diri. Itulah orang jahil. Yang baru kita ada karena rancak kami salah sekali kan memadahi orang sambatnya. Sarah poinnya itu orang jahil. Fahuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada. Maka hiduplah dengan ilmu itu keberuntungan. Terus itu keberuntungan. Dengan ilmu ta'ish engkau hidup hayyan, mempunyai kehidupan bihi abada, selama-lamanya. Jadi keberuntungan dengan ilmu, engkau hidup mendapatkan kehidupan tenang selama-lamanya. Artinya orang yang hidup beruntung itu terutama di akhirat dengan sebab ilmu. Karena keberuntungan akhirat tidak akan didapat kecuali dengan ilmu. Siapa aja yang hendak untung di akhirat, syaratnya dia harus dapat ilmu. Ilmu untuk ibadah kepada Allah, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ilmu untuk menjauhi sesuatu yang dimurkai Allah. Itu semuanya ilmu. Kalau hari ini kalau mendapatkan ilmu itu ini karakter kan dari tahun bagian lagi dari Mustafa. Jadi beruntunglah engkau dengan ilmu itu mempunyai kehidupan yang kekal. An-nasu mauta wa ahlul ilm ahya. Manusia itu mati pasti hati maksudnya. Wa ahlul ilm ahya. Orang-orang yang suka dengan ilmu itu hati mereka hidup. Maka dikatakan orang yang jahil itu orangnya hidup tapi hatinya mati. Sedangkan orang yang ahli ilmu, baik dia hidup ataupun mati, tetap dia hidup. Contohnya kalau para ulama, mereka sudah mati beberapa puluh tahun atau ratusan tahun, tidak lagi jadi dia lainnya. Disebut dengan ahlu ilmu. Jadi setiap sesuatu yang berhubungan dengan mulia pasti mulia. Artinya setiap sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pasti keobat mulia. Ada kegembaan ilmu ini yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah. Karena untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mau kada mau dengan ilmu. Kayak orang itu hendak dekat dengan Allah, kalau ibadahnya aja ukur. Jadi manusia itu mati hatinya, sedangkan akhirnya mereka adalah hidup. Walaupun orang yang hidup tetap hatinya mati, itu orang jahil. Qala radhiyallahu anhu
kafa bil ilmi syarafan ayudayyahu ma la yuhsinuhu. Maka cukuplah bagi seseorang itu dengan ilmu dia sudah mulia. Ayudayyahu ma la yuhsinuhu. Bahwa ayudayyahu itu kita tidak memperdulikan orang yang tidak berbuat baik kepada dia. Wa yafraha idza nusiba ilaih. Dan pasti dia gembira apabila dinisbahkan kepada ilmu itu. Wa kafa bil jahli daman. Cukuplah dengan orang jahil itu sebagai hinaan. Ayatabarra minhu man huwa fihi wa yaghdab ila nusiba ilaih. Bahkan orang ingin berlepas, tidak ingin dikatakan jahil, dan marah apabila dikatakan jahil. Padahal itu terbujur jahil. Dipadahkan jahil tarik, tapi terbujur jahil. Tidak tahu apa-apa. Tapi dipadahkan jahil tarik. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu kan orang senang, oh ini orang satu ahli ilmu, satu menuntut ilmu, nyaman di sana. Jadi apabila seseorang itu dia tidak peduli dengan orang itu menganggap baik atau padanya, yang penting dia mulia dengan ilmu. Dan dia gembira, senang hatinya. Kesenangannya itu dia dikaitkan dengan ilmu, bukan kesenangan duniawi, tapi kesenangannya dia itu terus karena bisa dianggap dekat dengan Allah. Jadi orang-orang yang ahli ilmu itu, mereka contoh dikatakan itu pengaji saja. Dia lain ulama lain, tapi ini sampai orang itu pengaji benar, siapa untuk benar ilmu, rancak hadir ke majelis. Jangankan injak keluarganya aja bangga. Untung aku isi keluarga kayak itu ya. Jangan yang membela, masa itu benar ya. Artinya keluarganya aja tuh bangga. Nah, ngarang jahil ini siapa saja dalam tujuh. Bahkan orang jahil sekalipun mereka tujuh lawan jahil. Ibadahan semua tarik. Padahal mana tak orang menuntut ilmu. Seumuran 20 tahun ada baru. Sekali ada pernah hadir majelis. Main TV, masih gitu aja nonton pengajian, dari biasa juga. Jangan yang main TV, ada pengajian kan tak, ada jendela tak, siraman rohaninya. Subuh kah, mbah maghrib kah, mendengar di radio atau TV. Walaupun itu ada hadir di majelis, ada juga tertarang oke. Main TV. Tadi dah mau Allah pengajian, dengar radio makinnya dangdut nang didengarkan. Nah, iya sudah. Makin anak majelis makinnya ikut. Tapi dipadakan jahil tarik. Padahal bunga kita tarik. Kan dengaran jahil kita lebih baiknya. Orang jahil sendiri pun nggak ada anak dikatakan jahil. Tapi kalau orang yang ahli ilmu dikatakan dia adalah orang yang suka menuntut ilmu, kan nyaman kan? Nah, itu bedanya antara ilmu dan kejahilan. Saking dibencinya nangaran jahil. Wa qala al-Imam Hasan al-Basri rahmatullah alaih. Berkata Imam Hasan al-Basri, ini sudah kita katakan di hadis tabi'in,
dalam perkataan atau firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Surah Al-Baqarah. Ayat 201. Maksud di sini, Rabbana atina fid dunya. Ya Tuhan kami, berikan kami di dunia, di waktu masih hidup di dunia, hasanah. Wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah, kebaikan juga. Jadi di dunia nyaman, di akhirat nyaman. Nah, jadi maksudnya Al-Quran di situ, innal hasanata fid dunya. Nah, dimaksud kebaikan di dunia adalah dia al-ilmu wal ibadah. Nah, yaitu ilmu dan ibadah. Ini doa kamu jaga, doa nang paling sikap tapi padat. Minta nyaman di dunia, minta nyaman di akhirat. Nyaman kedua-duanya. Nah, jadi dari sini mengarang nyaman di dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Karena orang biasanya ada mendapatkan siraman rohani, sering berdengar ilmu, itu menjadi kenyamanan baginya, menjadikan ketenangan hidup baginya. Wa fil akhirat iya al-jannah. Nangaran akhirat itu iya surga. Jadi nyaman di dunia ini itu apa? Ilmu roh ibadah. Ini orang itu merasakan nyaman lah. Kadang-kadang orang tua aku paling nyaman hidup liar. Kada bisa kopi rontok. Tuh aku asal nikmat benar ya. Ajaran saya itu nggak ada. Aku bila menyisir iwak kelihatan monjun itu aku paling nyaman. Ajaran saya itu nggak ada. Aku mancok mangga anong itu. Tahun jambu air makan enggak paling hebat kebangun di dunia sudah ya. Artinya apa? Orang masing-masing merasakan kenyamanan itu. Tapi bagi orang yang meminta kepada Allah kenyamanan itu adalah ilmu dan ibadah. Ketika beribadah dia merasa tenang, merasa nyaman. Misalnya baca burdah itu hati asa nyaman, asa dingin hati. Mbak baca dalail, asa dingin hati. Karena ilmu dan ibadah itu membuat kenyamanan seseorang hidup di dunia dan mengarang kebaikan di akhirat adalah surga. Surga itu hasil kita waktu di dunia. Kita di dunia berusaha sekuat mungkin untuk bersama bekal di akhirat. Sekuat tenaga kita, semaksimal mungkin. Nah, apa yang nyaman supaya di akhirat itu karena bujur-bujur kehidupan adalah kehidupan akhirat. Jadi di dunia ilmu dan ibadah, akhirat itu bonusnya, hadiahnya. Berkat dia cangkal menuntut ilmu, berkat dia cangkal beribadah, Allah Ta'ala masukkan kita dalam surga. Jadi waktunya itu di dunia dia merasa nyaman dengan ibadah, merasa nyaman untuk baca tabarak, merasa nyaman untuk sembahyang sunat, merasa tenang hidup itu. Jangan dicari itu rasa, bukan penglihatan. Amun sekilas melihat orang banyak duit, asa nyaman hidup gitu kan. Kada tahu hati orang itu bisa aja gelisah terus. Tapi orang nggak tujuh baca dalail, baca burdah, hatinya asa luas, asa nyaman. Tutong baca dalail,
hati itu hampul, hati itu dingin, atau tuntung membaca Yasin, atau tuntung membaca wirid sembahyang, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Rasakan rasa baik, betul kita tuntung sembahyang, tuntung berwirid, tuntung berdoa. Rasakan hati kita hidup itu rasakan ini beban. Itu nyamannya orang memberikan Allah Ta'ala kenikmatan di dalam ibadah. Manusia itu tingkatannya masing-masing. Ketika dia merasakan ibadahnya nyaman. Cuman untuk mendapatkan ibadahnya itu dia merasa lezat, merasa nyaman, itu proses juga. Kita nih sambayang pada tentu merasa nyaman lagi. Bila nak sambayang ngalah sundong berarti pada nyaman lagi. Bila kita tuh sambayang hendak lekas sundong tuh berarti kita masih merasa hari nyaman lagi tuh sambayang. Kalau orang bujur-bujur membaca Fatihah sedang aja santai aja, itu ya atau assalamualaikum nyaman hati. Jadi lebih baik mau kita tuh sambayang baca. Dibaca Fatihah sesuai aturannya, jangan tahu-tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, nyaman enggak lah? Sembahyang itu tenang. Jangan hendak lantas tunduk. Suatu saat nanti Allah akan memberikan manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Sama kayak baca Quran, setengah lambar, selambar. Ketika dia baca Quran, asa nyaman hati, asa hampul. Berarti itu dia mendapatkan kenikmatan dari Allah. Berarti sesuai dengan permintaannya, Rabbana atina, berikan kami wahai Allah di dunia ini kenikmatan. Itu kenikmatan ibadah. Jadi nangaran kenikmatan, kebaikan dunia itu maksud daripada Imam Hasan Al-Basri adalah ilmu dan ibadah. Jadi jangan minta orang lain. Maksudnya itu selain daripada ilmu dan ibadah. Waqala rahimahullah, "Law kana lil ilmi suratun lakan suratu ahsan min surati syams al-qamar wal nujum was sama." Ujar sidin lagi adalah seandainya ilmu itu berbentuk, pastilah suratuhu, gambarannya, ahsan min surat syams, bentuknya lebih bagus daripada matahari, bulan, dan bintang dan langit. Saking bagusnya ilmu. Tapi ilmu itu ada hanya kepada orang-orang yang diberikan Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah masuk ke dalam hatinya. Orang-orang yang menuju menuntut ilmu itu apabila sudah masuk ilmunya ke hati, ketika dia dapat musibah, dia akan tenang. Dia akan sedikit lebih terkontrol. Gelisah hati tetap memang ada, tapi masih ada ilmu nang manahani inya kawas sabar. Itu ilmu masuknya ke hati. Ada berbentuk tapi ada dirasa. Makanya orang-orang yang ahli ilmu itu pasti hidupnya tenang, pasti hidupnya nyaman. Ada juga bang sedih, gelisah, itu ada. Tapi dengan ilmu tadi menjadi terkontrol karena kita ilmu. Ilmu itu pemberian dari Allah yang memang dipilih oleh Allah. Jadi kan sembarangan orang menerima ilmu itu. Ada orang-orang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang tadi beruntung, cirinya adalah orang yang menuntut ilmu. Ciri orang beruntung lah, beruntung di dunia, beruntung di akhirat,
adalah orang anggap tujuh menuntut ilmu. Itu cirinya sudah. Siapa aja hendak beruntung dunia akhirat, tapi ada yang kolera, ada yang cangkal. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas, ujar Sidin, khuyira Sulaiman alaihi salam baina al-'ilm wal mal wal mulk. Fakhtar al-'ilm fa'atahu Allahu al-mal wal mulk. Disuruh memilih. Nabi Sulaiman itu diantara ilmu, harta, dan kerajaan. Ujar Allah Ta'ala, "Ai Sulaiman, ini ada 3 pilihan. Nah, mana hendak kamu pilih? Hendak ilmu kah? Hendak harta berlimpah kah? Hendak jadi raja kah?" Jadi Nabi Sulaiman ini memilih apa? Fakhtaral ilm. Beliau memilih ilmu. Fa'atahu Allahul mulk. Akhirnya karena memilih ilmu, Allah juga berikan harta dan kerajaan. Jadi Nabi Sulaiman itu kan sembarang orang, bukan jahil, bukan raja yang zalim, raja yang paling kaya, raja yang paling banyak pasukan, Nabi Sulaiman. Raja paling bijaksana karena Nabi, Rasul. Para rasul paling kaya, Sulaiman bin Daud. Nabi Daud ini juga adalah orang yang memberi keistimewaan suara yang begitu merdu. Merdunya suara Nabi Daud nanti akan diperdengarkan di akhirat. Mungkin kita telah mendengar orang menghaji mayat nyaman banget. Amun Nabi Daud mau kain suara sendiri. Yang gaya itu banyu aja tegena, banyu sungai itu malah lereng tegena, saking merdunya suara Nabi Daud. Burung nang terbang mendengar suara Nabi Daud, begana ulinya mendengar. Saking indahnya suara Nabi Daud. Ini kuitan Nabi Sulaiman. Jadi semua yang kita dengar, semua kita lihat, semua kita rasakan di akhirat itu semuanya adalah kenikmatan. Beda dengan kenikmatan di dunia. Semua yang kita dengar nikmatnya paling 1 mat saja. Umumnya apa yang kita dengar lagu Asarame paling 4-5 lagu hampir dulak. Lagu nang kayak aja namanya paling 4-5 kali. Hampir. Apa? Ini itu hanya sebentar. Makanan yang paling nyaman itu aja dulak. Dan makan apa yang paling nyaman? Musim mandai nih. Mandai kalau panas, mandai osengan ya. Puasa nikmat deh pak. Kalau sekarang makan mandai musim diwadak aja namanya makan. Amun tiap hari dulak juga. Terus ini mandai. Anu dulak soalnya yang lain. Jadi nang dimakan, nang dirasa, nang dilihat, nang didengar di dunia ini ada dulaknya itu ada. Tapi kita nanti di akhirat semua yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan apapun itu ada istilah dulak. Apanya aja makanan dari istilah dulak. Lain-lain perasaannya. Mau kita menjawab nasi bungkus nasi kuning kayak gitu, bang rasanya sampai habis gitu aja rasanya. Tapi kalau di akhirat kita makan suapan yang kedua lain rasanya nyaman lagi. Suapan yang ketiga nikmat lagi. Siapa kita makan hendak tuh deh. Ada
kanyang-kanyangan kan? Dan gerida menjadi kotoran, menjadi keringat. Sabar aja kan makan banyaknya di akhirat dan surga. Karena mau jadi penyakit, karena mau jadi kotoran. Sabar aja kan makan. Mau sarang-sarang makan. Di akhirat menjadi palunya haram. Ini isinya tidak di surga. Allah kalau menjanjikan isi di surga. Isi dianggap kotor. Tempat buang hajat. Kabel jamban makin naik tidak. Nanti dari surga. Terus sungainya bagus-bagus, tapi kan di jamban. Wisi yang bagus jangan tidak. Saking Allah Ta'ala muliakannya manusia ini. Nyaman ya, akhirat telah disediakan oleh Allah. Kenapa hasilnya dari mana? Uyuh kita di dunia itu hasilnya. Kita disuruh Allah Ta'ala sembahyang 5 waktu. Tinggi pun. Karena ini suruhan. Tapi Allah Ta'ala ada bonusnya di akhirat. Nyamannya kan yang ibadah mati kan nyamannya kan. Keadaan hidup di uyuh tiba belum puasa, yo puasa. Sembahyang 5 waktu sehari, nyamanannya main TV suruh sembahyang. Nyamanannya guring suruh sembahyang. Nyamanannya asik main HP suruh sembahyang. Nyamanannya begawi suruh sembahyang. Keadaan mana ya? Kita uyuh doa ngeruat 5 waktu. Tapi kan di akhirat balasannya kita nyaman karena di akhirat. Dengan hasil kita itu uyuh di dunia, maka di akhirat akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Apakah lagi kita perlu ibadah di akhirat? Ada lagi. Allah ada menjorok lagi sebanyak 5 waktu. Di akhirat itu tidak lagi sembahyangnya. Ampehan orang sembahyang. Karena tadi dia kehidupan yang sesungguhnya. Puasa kan tidak lagi puasa. Berzakat kawan, menerima zakat. Ini berzakat antri itu bang. Tahu apa antrinya ini? Orang sugih berduit berzakat. Antrian panjang benar. Sampai polisi turun tangan mengatur. Kalau dia beres siapa yang berzakat? Kenapa? Nama menerima kan tidak? Berita nama. Jadi kenikmatan itu bahkan nanti suara pohon-pohon yang daunnya itu ketika dilambai oleh angin itu terdengar suara seperti musik yang merdu yang membuat telinganya mendengar dengan nyaman. Mengisah surga birna itu hanya sebatas riwayatnya, hanya sebatas daripada gambaran-gambaran aja. Nah aslinya kita mendengar kisah surga itu sudah kenyamanan, apalagi melihat aslinya. Makanya Rasulullah itu jangan bener lawan kita supaya masuk surga bertahan di situ. Karena apa? Rasulullah sudah diperlihatkan surga, neraka sudah jadi diperlihatkan. Makanya Rasulullah khawatir benar umat sidin ini disiksa. Luar sakit hatinya sidin melihat umat tukar sembahyang, luar sakit hatinya. Karena sidin sudah melihat orang-orang yang disiksa di neraka. Melihat sudah.
Jadi surga dilihat tak, neraka dilihat tak. Hanya Rasulullah itu paling sakit hati melihat umatnya, dan bayang itu paling sakit hati sudah Rasulullah. Jadi Nabi Sulaiman tadi memilih ilmu. Kita coba memilih ilmu, Allah Ta'ala beri beliau harta dan kerajaan. Jadi Nabi Sulaiman ini raja yang paling adil, raja yang paling bijaksana, raja yang paling banyak berisi harta. Faqala Sayyidina Isa alaihi salam, ujar Sayyidina Isa, man ta'allama wa amila wa 'allama fadzaka yud'a 'aziman kana fis samawati. Ujar Nabi Isa alaihi salam, barang siapa nang mau belajar, mau menuntut ilmu, imba itunya wa amila ma'amalakan ilmu nang nya dapat. Misalnya inya mendapatkan atau berdengar di majelis ilmu, bila hendak guring gibah hulu ranjang penguringan ya kita gibah hulu baca ayat kursi, baca qulhuwallahu ahad falaq nas, apa nanggawa nang seorang hafal subhanallah angka 33, itu anjuran juga. Dan itu ibadah. Nah, jadi baiknya menuntut ilmu, dia amalkannya. Ngegoring dari bacaan. Sampai sudah kami minum macam-macam. Kami mimpi ikut bidawang macam-macam. Kami mimpi disusahi kuntilanak. Kami mimpi tak-tak uyang macam-macam. Hadirin yang bagusnya mimpi. Nah, kalau guringan marah bro. Ya sudah mengikuti HP tak guring. Hadirin pemberitaan tentang guring. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu, dia malahkan ilmunya. Betul wa'allama, Allah mengetahui ma'ajarkan. Artinya memberitahu kepada yang lain. Fadzaka, maka yang demikian itu yuda aziman, akan dipanggil azimah, panggilan agung di malakutis samawat, di alam malakus samawat, artinya di langit. Para arwah-arwah sholihin, para malaikat. Waqala Abu Darda radhiyallahu anhu, ujar Abu Darda, al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang yang melajari dan orang yang belajar, syarikani fil khair, adalah kerjasama di dalam kebaikan. Amun nang orang alim aja bukan dir ke dina mendengar apa? Gila. Panggil ke orang. Nang belajar pula enggak dia nang melajari ungut-ungutan berita apa nang didengar. Artinya kerjasama. Ini bersuara ini mendengar, tapi dalam kebaikan. Wasairun nas amatun la khaira fi, dan seluruh manusia, artinya nang kada kejulan ilmu hamaj seperti buih di laut, la khaira fihi, tidak ada manfaatnya hidup bagi mereka, tidak ada kebaikan bagi mereka. Apa artinya buih di laut? Sebatas buih hamaj. Itu adalah orang-orang yang jauh hidupnya daripada ilmu, orang yang jahil sama sekali, kadang menganggap penting untuk ilmu. Bahkan ditagur saya, coba bang ini kamu hadir dalam majelis menuntut ilmu di mana? Tiap malam ada guru-guru majelis, dia ada tiap malam.
Andi pada orang maka anggap kena marawa lagi. Andi tuh namanya itu. Seharusnya terima kasih. Nah itu kita memang Allah sudah memilih orang itu pada dapat ilmu. Nah, pada dia dapat pilihan dari Allah. Qala Abu Muslim Al-Khalwani rahimahullah. Mathalul ulama fil ardi mathalun nujum fis sama. Idza badat lin-nas ihtadaw biha. Wa idza khafiyat 'alaihim tahayyaru. Ujar Abu Muslim, perumpamaan ulama itu di bumi sama seperti bintang di langit. Apa maksudnya? Idza badat, apabila bintang itu timbul, linnasi bagi manusia ihtadaw biha, menjadi patokan mereka. Wa idza khafiyat, apabila bintang itu tidak timbul di malam hari di langit, alaihim tahayyaru, mereka bingung. Ini contoh dia masih kan betah kalau bukan orang Sulawesi itu. Bubuhan mereka itu terkenal dengan istilah pelaut. Ambilan patokannya dapat bintang aja. Bilanya bintang itu nengah ini bentuknya, oh berarti di tengah laut badai, di tengah laut angin kencang. Bila bintang bentuknya kayak ini berarti angin itu sedang aja. Bila bentuk nengah ini arah angin tenang. Tadi dia badai itu ada saatnya mereka itu berbulan-bulan tuh ke layar. Makanya mereka mengambil ilmu hanya buat bintang. Nah begitulah manusia. Apabila sudah ulamanya kadida, nama lajari kadida, nama nasihati kadida, apalah artinya? Menjadi bingung mereka. Siapa lagi nama lajari? Contohnya kayak di kandangan guru kampung meninggal, kami dirasa sunyi gini lagi memadahi kami, ya kan? Hanya merasa. Kalau Allah mereka itu bingung apabila hadidah ulang. Aqala Abu Aswad Ad-Dawali Allahu a'lam. Di kesimpulannya ilmu itu yang membawa kita nyaman hidup di dunia, nyaman di akhirat. Faslun wa 'alaika ya akhi min muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahzatika wa tarafatika wa khataratika wa iradatika wa sa'ir halatika astas'ir qurbahu minka wa 'alam annahu nadhirun ilaika aw muttali'un 'alaika. Wahai saudaraku, kata Imam Haddad, hendaklah engkau itu muraqabah dengan Allah, selalu merasa diintai oleh Allah, selalu merasa dikontrol oleh Allah. Fi harakatika, di waktu geraknya engkau, seakan-akan Allah tahu kayak CCTV. Namun seseorang telah diandak di satu ruangan, dipasang CCTV. Setiap gerak-geriknya bisa dilihat di CCTV. Jadi seakan-akan kita itu selalu dilihat oleh Allah. Gerak-gerik kita, seakan-akan diamnya kita, walahzatika, lahzah ini kita, dilitan mata kita, siritan mata kita. Nang liga ada tahu pada ini menyirip, Allah tahu. Mana menyirip mata? Liga ada tahu dia sirip. Khatar ini aja kita isi hati Allah Ta'ala tahu. Kehendak
Engkau pun Allah Ta'ala tahu, dan seluruh keadaan engkau Allah Ta'ala tahu. Kita ini umpamalah ada gelisah hati, Allah Ta'ala itu tahu. Makanya dengan ada istilah tawakal, mau kita tuh ada bagian hati tawakal. Nah ya apa jadi ilmu ada kan hati teh asa gelisah, asa memikirkan, bacalah tawakal ke Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Pada astaudiuka, ya Allah, Allah minta titipkan dengan piannya sesuatu yang hati ulun dari nyaman. Ini kayak pasti anu di jalan kayak ini keadaan. Kadang-kadang kita merasa ada rasa gelisah hati. Tapi ketika kita diajarkan oleh Nabi, hendaklah kita bertawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, Allah yang menjaganya. Karena kita bertawakal kepada Allah. Kehendak hati kita itu semuanya Allah Ta'ala tahu. Ini hendak anu Allah Ta'ala tahu. Cuman baru 3 bulan baru ada. Wastasyir, dan rasakan qurbahu minka, engkau itu sangat dekat dengan Allah. Wa'lam annahu nadhir ilaika, ketahuilah bahwasanya Allah selalu memandang kita, wa tariqun, dan selalu memperhatikan kita. La yakhfa alaihi minka khafiyun, tidak akan terhijab, terdinding siapapun, tidak akan terdinding. Semuanya dilihat oleh Allah. Wa ya'dhibu an rabbika min mithqali dzarrah fil ardi wa la fis sama'. Tidak akan ya'dhibu itu kita terhalang sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, bagi Allah Ta'ala itu sangat mudah. Ketahuan isi hati manusia, seluruh manusia Allah Ta'ala itu tahu. Isi hati orang itu tahu. Sekecil apapun isi hati orang itu pasti tahu. Baik di dunia, di bumi, ataupun di langit. Fa in tajhara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Engkau bernyari enggak begini kan? Allah Ta'ala mendengarnya. Wa huwa ma'aka aina ma kunta. Bahwasanya Allah itu berserta engkau aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Karena kau bisa sama Allah bil ilmi, dengan pengetahuan Allah, wal ihadati, dan itu kan wal iqtidar yadulluka ma'al hidayah wal i'an wal khilf in kunta minal abrar. Nah di sini kita percatat, amun seseorang itu selalu diintai, dilihat, dikontrol oleh Allah, ini itu supaya terjaga, supaya dapat hidayah, dapat pertolongan, maka itu ada di antaranya minal abrar, orang-orang yang selalu berbuat baik. Abrar itu orang yang tunduk dengan perintah-perintah Allah, berbuat baik lawan Allah dan berbuat baik lawan manusia, itu namanya abrar. Bilangnya orang itu abrar, itu amanah aja dijaga oleh Allah. Kayak apa aja orang hendak menjahat, insya Allah akan jadi. Sesuatu yang kadang menyenangkan, insya Allah terhindar. Tapi kalau seseorang itu bukan abrar, orang-orang yang selalu berbuat baik kepada Allah, artinya tunduk dengan perintahnya dan berbuat baik kepada manusia. Fastahi min maulaka, hendaklah engkau malu terhadap Tuhan engkau, akal kaya, semalu-malunya. Malu berbuat tidak baik maksudnya. Wajtahid alla yaraka haitsu nahaka, usahakan jangan sampai Allah Ta'ala itu melihat engkau nang dilarangnya. Jangan sampai Allah Ta'ala melihat nang dilarang oleh Allah. Usahakan. Wala yuftidu kahaitu amaraka, dan jangan sampai engkau pada menggawi nang diperintah oleh Allah.
Wa'budhu ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Maka sembahlah Allah Ta'ala itu seakan-akan engkau melihat. Artinya seakan-akan kita di hadapan Allah, para melawan Allah. Fa in lam takun tarah, jika engkau tidak bisa merasakan seakan-akan di hadapan Allah, fa innahu yarak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memperhatikan kita, selalu mengontrol kita. Jadi apapun ibadah kita, apapun perbuatannya, itu intinya kita jangan jauh dari Allah, karena Allah selalu memperhatikan kita. Tapi bila kita berpegang kepada Allah, Allah menjaganya. Kalau kita bertawakal baik diri kita atau untuk orang lain, Allah akan mengurusnya. Jadi semua, kalau ada yang mengganjal di hati kita, merasa ada nyaman, ya sudah ingatkan Allah. Falastaghfirullah. Ya Allah, kami menitipkan keinginan kami dijaga fulan bin fulan dari mara bahaya. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menjaganya. Jadi ilmu ini sangat penting. Orang hendak nyaman di dunia, hendak nyaman di akhirat, ada lain adalah ilmu. Makanya tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah yang tercantum di dalam Al-Quran. Kebaikan di dunia itu ilmu, kebaikan di akhirat adalah bonus daripada ilmu ibadah dari waktu di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak cucu kita yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakit kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubanana wa lana sayyi'atina wa rahmatuhu kama rusila. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan wasi'an. Wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha bima yasma'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.